apakah bisa teman-teman itu pindah visa dari seasonal work visa to skill work visa. Hey guys, I want to show you how to activate your translation on YouTube, and you can choose any language you prefer. Here we are. Okay, enjoy! Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? I hope you guys are feeling well. So finally, after a week off, and finally I got a new video for you guys. And pertama-tama aku ingin minta maaf karena 1 minggu kemarin aku full upload video saat aku liburan ke negara Maroko. Dan sekarang aku ada beberapa informasi karena beberapa teman-teman juga menanyakan hal ini ya, dan ini udah aku note dari jauh-jauh hari saat teman-teman menanyakan mengenai apakah bisa teman-teman itu pindah visa dari seasonal work visa to skill work visa. Skill worker visa, I'm sorry. Jadi setelah aku ingin melakukan research, dan sebelum teman-teman lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channelku, please don't forget to give a like, comment, subscribe, and turn on the notification. Baik teman-teman, jadi kita langsung ke inti topiknya karena ada beberapa teman-teman yang menanyakan, Kak, aku di sini tinggal dengan menggunakan seasonal work visa. Apakah bisa kalau misalkan aku pindah ke atau aku switch ke skill worker visa? Jadi setelah aku melakukan beberapa research dan berdasarkan informasi yang ada di gov.uk website, untuk move ke atau switch ke skill worker visa, yang pertama, pekerjaan teman-teman itu harus memenuhi kriteria untuk bisa switch ke skill worker visa. Yang kedua, teman-teman harus bisa berbicara, membaca, menulis, dan mengerti bahasa Inggris. Nah, kemudian juga ada beberapa visa yang tidak bisa di-switch ke skill worker visa. Yang pertama ada short student visa, yang kedua visit visa, yang ketiga itu parent of child student visa, yang keempat ternyata seasonal work visa atau seasonal worker visa. Kemudian yang kelima ada domestic worker in a private household visa. Kemudian on immigration bail. Dan yang terakhir, because you were given permission to stay outside the immigration rules, for example on compassionate grounds. Jadi ternyata mohon maaf sekali teman-teman, untuk seasonal work visa itu teman-teman tidak bisa switch ke skill worker visa. Untuk switch ke skill worker visa sendiri berapa sih biayanya atau application fee-nya? Ternyata untuk application fee-nya itu sama seperti kalau teman-teman apply pertama untuk skill worker visa, yaitu sebesar seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, sebesar 625 pound sampai 1423 pound. Untuk rupiahnya teman-teman bisa cek di bawah ini ya. Dan kemudian juga teman-teman harus membayar health surcharge, healthcare surcharge, yaitu sebesar 624 pound per year. Dan untuk rupiahnya teman-teman bisa cek juga di bawah ini. Dan tentu saja teman-teman harus diminta untuk support yourself. Kalian harus punya uang tabungan yang mensupport teman-teman ketika ada di UK ini, yaitu sebesar 1,270 pound. Untuk rupiahnya teman-teman bisa cek di bawah ini. Dan itu sebagai tabungan ketika teman-teman belum mendapatkan gaji pertama gitu. Jadi pastikan sekitar untuk at least 28 sampai 30 hari, 1 bulan lah ya. Nah, nantinya pada saat teman-teman apply itu nanti diminta untuk provide fingerprint dan juga foto ya pada saat teman-teman itu melakukan interview setelah apply application form secara online. Untuk switch ke
skill worker visa, kalian butuh 8 minggu decision ya, atau bisa lebih dari itu kalau ternyata dokumen-dokumen kalian itu perlu diverifikasi lebih lanjut, atau misalkan kalian ternyata butuh tambahan untuk interview. Kemudian yang ketiga, kalau kalian memiliki criminal record, jadi itu nanti bisa lebih dari itu. Atau kalian juga bisa membayar faster application. Jadi kalian bisa bayar dengan aplikasi yang lebih cepat, tapi biayanya itu sebesar 500 pound ya. Jadi lumayan ya, itu kalau misalkan dirupiahkan, kalian bisa cek di bawah ini. Nah, setelah misalkan kalian memasukkan semua dokumen, tapi ternyata ada beberapa dokumen tambahan yang ingin kalian tambahkan setelah kalian apply atau mengisi formulir online, kalian bisa menghubungi pihak imigrasinya. Atau misalkan kalau kalian ingin meng-cancel aplikasinya, kalian juga bisa menghubungi pihak imigrasi agar nantinya dana atau uang yang sudah kalian bayarkan itu bisa diproses, dengan catatan bahwasanya aplikasi kalian belum diproses sama sekali. Ya, untuk mendapatkan decision, kalian akan dikirimkan email atau juga berupa surat decision yang nantinya juga akan diinformasikan secara bertahap melalui email teman-teman yang sudah didaftarkan dari aplikasinya. Nah, karena kalian tidak bisa switch ke skill worker visa, dalam artian karena memang tidak bisa secara kategorinya ya. Jadi kalau kalian ingin apply secara mandiri untuk skill worker visa ini, atau misalkan kalian sudah mendapatkan sponsorship, kalian harus apply untuk skill worker visa ini out of the UK. That's based on what I read, atau berdasarkan apa yang aku baca di gov.uk website. Nah, itulah tadi untuk beberapa informasi yang sudah aku dapatkan ya dari gov.uk website. Kalau ternyata ada kesalahan informasi atau ada kekurangan informasi, teman-teman bisa komen di bawah ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support YouTube channel aku. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on the notification. See you guys in the next video. Bye! Night